baik. Jadi kita akan bahas dulu materi di minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang stoichiometry, hubungan antara massa dan jumlah mol. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan coba review kembali apa saja yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Baik. Nah, di sini kita sudah ada dua contoh soal berkaitan dengan hubungan antara massa dengan jumlah mol. Oke, kita lihat dari contoh soal yang pertama dulu. Hitunglah jumlah mol dari 1,6 gram gas metana. Oke. Nah, sebenarnya pasti di setiap soal nanti kita diberikan informasi terkait dengan data AR ya, atau massa atom relatif untuk berbagai unsur. Nah, di sini kita tuliskan metana itu adalah CH4, kemudian AR untuk C adalah 12, AR untuk hidrogen adalah 4. Nah, berarti di sini, dari sini kita bisa menghitung MrCH4 ya. C-nya, indeksnya hanya ada satu, berarti 1 kita kali 12. Kemudian ditambah dengan, sorry, kok ini 4 ya? AR hidrogen itu 1. AR hidrogen itu 1 ya. Oke, karena di sini hidrogennya ada 4, berarti 4 dikali 1. Nah, oke. Sehingga 12 kita jumlah dengan 4, jawabannya adalah 16 gram per mol. Nah, ini untuk data MR untuk senyawa CH4. Nah, kembali ke sini, ke pertanyaan yang ditanya adalah jumlah mol dari gas metana. Oke, kita tulis dulu rumus awalnya, di mana rumus awalnya adalah massa itu sama dengan perkalian antara mol, mol ini biasanya disimbolkan dengan huruf N, dikalikan dengan MR atau AR ya. Nah, ini rumus awalnya. Jadi massa itu sama dengan mol dikalikan dengan AR atau MR. Sehingga dari sini kita bisa menghitung jumlah mol, di mana mol berarti adalah massa kita bagi dengan AR atau MR. Ya, AR itu untuk atom, sedangkan MR itu maksudnya untuk senyawa. Nah, kemudian kita masukkan ya apa saja yang sudah diinformasikan atau diketahui dari soal tersebut. Yang pertama di sini massanya adalah 1,6, kemudian MR-nya adalah 16 ya. Oke, berarti dari sini kita bisa menghitung mol dari 1,6 gram gas metana adalah 0,1 mol. Oke. Jadi seperti itu cara menghitung mol dari gas metana. Yang penting sebenarnya kita bisa mengetahui hubungan antara massa dengan jumlah mol. Oke. Jadi poin pentingnya di sini nih, kita harus hafal rumusnya ya. Nah, kalau misalkan eh, lupa gitu ya, kita bisa mempermudah mengingat rumus tersebut dengan pola segitiga ya. Dengan pola segitiga di mana yang ada di atas di sini adalah massa ya. Di sini adalah massa, kemudian di sini adalah mol, kemudian di sini adalah AR atau MR. Jadi massa itu adalah perkalian mol dikali MR gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin mencari mol berarti massa dibagi MR, massa dibagi dengan MR. Pun sebaliknya kalau kita ingin mencari MR Maaf Bapak, berarti massa suaranya dibagi mati mol. Pak. Oh, udah. Ada, sudah, ada lagi. Sudah. Oke, baik. Next. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini kira-kira? Tidak Pak. Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, kita diberikan data MR ya. Jika MR dari senyawa sukrosa adalah 342 gram per mol, maka berapakah massa dari 0,2 mol senyawa tersebut? Nah, untuk soal ini justru lebih mudah dibandingkan soal yang barusan ya, karena yang ditanyanya adalah massa. Berarti massa dari sukrosa ya, massa sukrosa itu sama dengan mol dikalikan dengan MR. Oke. Molnya adalah 0,2,
kemudian MR-nya adalah 342 ya. Kita kalikan berarti 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 3 6. Komanya 1, berarti 68,4 gram. Nah, ini adalah massa dari sukrosa ya. Oke, baik. Jadi ini yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Hari ini kita akan masuk ke perhitungan kimia yang lain, stoikiometri yang lain, yaitu hubungan antara volume dengan jumlah mol. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kurang lebih adalah rangkuman ya terkait dengan konsep mol. Jadi kalau kita ingin mencari mol dari massa ya, maka rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali mr. Kemudian kalau kita ingin mencari mol dari volume, nah itu ada 3 kondisi atau 3 keadaan. Kondisi yang pertama ini kita sebut namanya adalah kondisi STP. STP itu S-nya standar ya, T-nya temperatur, P-nya adalah pressure. Jadi standar temperatur pressure. S-nya dari kata standar ya. Nah, di sini maksudnya adalah suhu ketika kondisi standar. Itu kita sebut namanya STP. Nah, STP itu ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan udara itu 1 atmosfer. Ini kita sebut namanya kondisi STP, standar temperature pressure. Di mana rumusnya adalah volume itu sama dengan mol kita kalikan dengan 22,4. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua selanjutnya ada yang kita sebut kondisi RTP. R itu dari kata room ya, suhu ruangan, room temperature pressure. Nah, room temperature pressure ini adalah kondisi ketika suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian tekanannya itu adalah 1 atmosfer ya, tekanan udaranya adalah 1 atmosfer. Nah, rumusnya adalah volume sama dengan mol dikalikan 24. Jadi kalau kondisi standar itu adalah 22,4, kalau volume dalam keadaan suhu ruang atau room temperature pressure itu adalah 24 mol dikali 24. Nah, selain dari kondisi STP dan kondisi RTP, ada kondisi yang lainnya. Yaitu kita sebut namanya kondisi gas ideal. Nah, kondisi gas ideal ini adalah kondisi ketika selain dari suhu-suhu ini ya, selain 0 derajat, selain 25 derajat. Dan kondisi ini tentunya mensyaratkan kondisinya ideal gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah nah, di sini kan ada T. T di sana itu kan suhu atau temperatur, itu satuannya harus dalam satuan Kelvin. Artinya, kalau kita dalam derajat Celcius ya, soal yang diketahuinya dalam derajat Celcius, maka nanti harus ditambahkan 273 ya. Oke, jadi tambah 273 sehingga nanti satuannya berubah menjadi satuan Kelvin. Kemudian di sini R di sana adalah tetapan, di mana tetapan itu nilainya adalah 0,082 ya. Jadi sudah tetap, ketetapan nilainya adalah 0,082. Kemudian V di situ adalah volume, dan volume di sini satuannya adalah satuan liter ya. Volumenya satuan liter. Kemudian untuk tekanannya satuannya adalah atmosfer atau ATM, bukan Pascal. Di sini juga bukan meter pangkat 3. Oke, jadi seperti itu adalah hubungan antara jumlah mol dengan volume. Nah, artinya nanti kalau kita punya zat yang diketahui massanya, kemudian yang ditanya volumenya, ini nggak bisa langsung ke sini, ya, nggak bisa langsung lewat jalur begini.
Jadi dari massa langsung cari volume, nggak ada. Nah, jadi alurnya seperti apa? Jadi alurnya adalah kita harus mencari jumlah mol dulu. Dari massa kita ke jumlah mol. Nah, dari jumlah mol baru bisa kita hitung volumenya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan lihatkan contohnya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat nih, mulai lihat contohnya satu-satu ya. Oke, ini yang belum kita bahas, nanti kita akan bahas. Nah, di sini sudah ada contoh soal terkait dengan hubungan antara volume dengan jumlah mol. Oke. Untuk mempermudah, seperti biasa kita akan buat segitiganya ya. Oke, jadi kurang lebih segitiganya seperti ini. Di sini adalah volume, oke. Kemudian di sini adalah mol, kemudian di sini adalah volume molar ya. Di mana tadi volume molar itu ada yang bernilai 22,4, ada yang volume molarnya adalah 24. Nah, ini tergantung kondisi. Ini kondisi 0 derajat Celcius, ini kondisi 25 derajat Celcius. Oke, kita lihat dari soal yang pertama dulu. Oke, di situ 2 mol gas hidrogen pada keadaan kamar ya. Jadi maksudnya yang ditanyanya adalah volume dari gas hidrogen saat keadaan kamar atau tadi bahasanya room temperature pressure ya, atau suhunya adalah 25 derajat Celcius. Oke, yang ditanya volume. Ya, simple, berarti volume itu sama dengan mol kita kalikan dengan 24. Kenapa pakai 24 ya? Karena kondisinya adalah kondisi RTP. Oke, jadi 2 kali 24 sehingga jawabannya adalah 48 liter. Nah, jadi volume gas hidrogen pada saat keadaan kamar adalah 48 liter. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di soal nomor 2. Di soal nomor 2 adalah 0,5 mol gas oksigen ya atau O2 pada keadaan STP, standard temperature pressure ya. STP itu kondisi 0 derajat Celcius dan volume molarnya adalah 22,4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi volume itu sama dengan mol dikali 22,4. Nah, di sini kan 0,5 ya kali 22,4. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita ubah aja ini menjadi setengah ya. Jadi lebih gampang kan kita ngitungnya kalau ini kita ubah jadi setengah. Jadinya kan 11,2 liter ya. Nah, jadi volume gas oksigen saat kondisi STP dengan jumlah mol 0,5 adalah 11,2 liter. Oke, ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga, di sini kita masih disuruh ini ya, kita masih disuruh mencari jumlah volume ya. Volume dari 0,4 mol gas nitrogen atau N2 pada saat diukur PT itu maksudnya P-nya pressure, T-nya temperatur ya. Maksudnya pada tekanan 1 atmosfer dan juga suhunya 25 derajat Celcius. Oke, lagi-lagi ini adalah kondisi ketika RTP. Oke, sehingga rumusnya adalah volume sama dengan mol dikalikan 24. Nah, molnya adalah 0,4, oke, dikali 24. Oke, berarti kan 4 kali 4, 16, 1 ya, 4 kali 2, 9. Berarti 9,6 liter. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Siva, sampai saat ini? Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, baik.
Kalau tidak ada, nah kita akan lihat bagaimana sekarang yang ditanyakan adalah dari massa, ya. Yang ditanyanya adalah volume. Oke, dari massa yang ditanya adalah volume. Misalkan soalnya seperti ini. Oke, misalkan hitunglah volume, nah, misalkan hitunglah volume gas karbon dioksida, sorry, masanya terlewat. Hitunglah volume 8,8 gram gas karbon dioksida pada suhu, nah, misalkan suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, dan tekanan 1 atm. Oke, di sini data yang kita ketahui itu bukanlah data dari jumlah mol, ya. Kan di sini yang ditanya volume. Nah, volume itu tadi rumusnya adalah mol kita kalikan dengan volume molar. Nah, volume molarnya tergantung apakah dia keadaan STP, keadaan RTP. Nah, karena di sini kita sudah tahu 25 derajat, berarti volume molar yang kita gunakan adalah 24. Berarti kali 24 ya. Oke. Nah, tapi di sini belum ada data jumlah mol, tidak seperti contoh soal yang ini. Ini ada molnya, ini ada molnya, ini ada molnya. Nah, di sini yang diketahui bukan jumlah mol, tapi yang diketahui adalah massa. Oleh karena itu, sebelum kita menghitung volume, kita harus mencari jumlah mol terlebih dahulu. Jadi mol dari gas karbon dioksida yaitu CO2. Nah, kembali kita ingat ya rumus mol dengan massa itu massa dibagi dengan mR. Oke, ya hitung dulu lah ya mR-nya, kita hitung dulu mR CO2. Biasanya sih selalu dituliskan ya, tapi nggak apa-apa saya tulis dulu di sini. AR karbon itu 12, kemudian AR oksigen itu adalah 16. Nah, saran saya, kamu harus bisa mengingat ya AR untuk beberapa unsur. Salah satunya ini nih, AR karbon 12, AR oksigen 16, dan AR hidrogen adalah 1. Nah, ini minimal bisa diingat. Oke. Karena kalaupun tidak diberikan berarti ya kita sudah tahu ya AR untuk masing-masing atom tersebut. Nah, di sini pada senyawa CO2 jumlah C-nya adalah 1, jumlah oksigennya ada 2. Dari mana ya? Dari indeksnya, angkanya. Di sini C tidak ada angka berarti maksudnya 1 ya. Jadi 1 dikali AR oksigen 12 ditambah 2 dikali 16 gitu ya. Oke, berarti 12 kita jumlahkan dengan 32 ya. Dapat MR-nya adalah 44 gram per mol. Oke, kita hitung sekarang masanya adalah 8,8, MR-nya adalah 44. Jadi dapat 0,2 mol. Nah, oke. Ternyata mol dari gas karbon dioksidanya adalah 0,2. Baru kita bisa menghitung volume. Jadi volumenya adalah 0,2, kita kalikan dengan 24. Nah, berarti jadi 4,8 liter. Oke, jadi hitung volume. Jadi volume dari 8,8 gram gas karbon dioksida pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 4,8 liter.